Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4681. Di mata aneh dari anggota senior keluarga Sidu. Mereka memiliki seorang paman, seorang penatua. Namun, anggota keluarga Sidu ini tidak tahu. Dalam hal identitas Harvey York, Javier Sidu, keluarga Sidu, bukan Harvey York, yang benar-benar memanfaatkan hubungan sumpah dengan Javier Sidu. Haha, bagus. Saudara York memang pria yang temperamen. Javier Sidu tertawa saat ini. Ayo, Luisa, cepat panggil Tuan Paman. Wajah Luisa Wang tidak diragukan lagi. Ekspresi bangga di wajahnya hilang pada saat ini. Dia hanya bisa melangkah maju dan berkata, Tuan Paman. Pada saat ini, Luisa Wang tidak tahu harus menunjukkan apa. Dia masih berpikir bahwa dia akan menikahi bajingan Harvey York. Sekarang sepertinya tidak perlu memikirkannya. Generasinya berbeda. Jadi tidak perlu menikah sama sekali. Yang paling penting adalah Harvey York memiliki status ini. Dia hanya bisa menghormati di masa depan. Memikirkan hal ini, Luisa Wang merasa ingin pingsan. John Sidu juga melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, saya telah melihat Master York. Tetapi dibandingkan dengan kesombongan Luisa Wang, John Sidu lebih merupakan berkah. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, Sidu tua, panggil saja aku Harvey York. Kamu memanggilku seperti itu. Aku sedikit malu. John Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Di antara sungai dan danau, yang paling penting adalah etika, kebenaran, integritas, dan yang paling penting adalah senioritas dan status. Jika saya tidak besar atau kecil, Anda tidak perlu memberi saya pelajaran. Aku sendiri yang akan jatuh ke tanah. Harvey York terdiam. Mengerti. Ngomong-ngomong, Paman Si, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menebus metode pengkondisian nafas dalam dari tinju Tianmen. Aku tidak tahu bagaimana kamu akan menebusnya. Pada saat ini, Luisa Wang tampak penuh harap. Dia ingin melihat apakah Harvey York adalah kepala lilin senjata perak, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Javier Sidu juga terlihat antisipasi, dan berkata, saudaraku, itu benar. Tinju Tianmen ini telah diturunkan oleh nenek moyang keluarga Sidu kita selama ratusan tahun. Dan sayang untuk kehilangannya. Bahkan jika kekuatan metode pengkondisian nafas dalam tidak sekuat sebelumnya, aku bisa menerimanya. Jelas. Meskipun Javier Sidu dikejutkan oleh visi Harvey York, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Dia takut semakin dia berharap, semakin dia kecewa. Dan John Sidu dan anggota senior keluarga Sidu lainnya memiliki wajah yang sangat panas sehingga mereka hampir berlutut. Harvey York tersenyum, maju selangkah, dan berkata, tinju Tianmen Anda harus berasal dari teknik tinju kuno, 7 luka. Kisangkuan adalah keterampilan unik dari sekolah besar di dinasti Tang dan Song. Pada akhir dinasti Song, dataran tengah bergolak, dan sekolah ini juga mati di bawah kecenderungan umum anti-Yuan. Sejak itu, Qishangquan juga hilang. Kemudian, benda ini muncul beberapa kali. Dan apa yang kamu dapatkan dari desa Tianmen Barat Daya juga harus menjadi pecahan. Dan cara terbaik untuk berdandan adalah versi aslinya. Namun, saya pasti tidak dapat menguasai versi aslinya. Tetapi saya memiliki metode pengkondisian nafas dalam yang tidak terduga. Yang dapat menandingi tinju Tianmen Anda. Harvey York tidak berbicara omong kosong.
tetapi memberi isyarat kepada Luisa Wang untuk membawa pena dan kertas. Dan setelah berpikir sejenak, ia langsung menulis metode pengkondisian nafas dalam. Sekelompok orang berkumpul. Dan ketika mereka pertama kali melihat Harvey York menulis bahwa jika Anda ingin melatih keterampilan ini, Anda harus terlebih dahulu meninggalkan istana. Ekspresi semua orang berubah. Tapi kemudian, melihat kata-kata Harvey York berikutnya, semua orang saling memandang dengan cemas. Karena istana diri ini, sepertinya tidak berarti bahwa. Bab 4682. Setelah menuliskan cara mengatur nafas dalam, Harvey York berkata perlahan, tinju Tianmen hanya ganas dan tirani, yang akan menyebabkan nafas dalam sama-sama mendominasi. Nafas dalam tubuh perlu segera diatur, terutama ketika meninju. Kamu terlihat baik. Saat berbicara, Harvey York melangkah maju dan meninju. Jurus tinjunya tidak banyak berubah dari gerakan Luisa Wang barusan. Namun ada sedikit kekuatan yang lebih lembut dalam jurus meninju sigap dan sigap. Harvey York meninju Tianmen dalam satu napas. Ketika dia memukulnya dengan satu gerakan, itu terlihat sangat lembut. Tetapi momentum Harvey York menjadi semakin kuat. Ketika gerakan terakhir jatuh, gelombang udara tak terlihat menyebar ke depan, langsung membelah jejak seperti air di tanah. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat Harvey York mengambil bidikan acak, dengan efek seperti itu, John Sidu dan yang lainnya tersentak. Yang paling penting adalah tembakan Harvey York tampak lemah, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada saat Luisa Wang menembak barusan. Dapat dikatakan bahwa jika orang yang sama menggunakan set tinju Tianmen ini, kekuatan mereka pasti dapat meningkat lebih dari 30%. Yang paling penting adalah bahwa metode pengkondisian napas dalam ini tidak rumit, tetapi cocok dengan postur tinju, yang dapat disebut kultivasi internal dan eksternal. John Sidu dan Luisa Wang segera juga berdiri, meniru postur Harvey York. Akibatnya, satu set pukulan jatuh, dan perasaan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Serangkaian pukulan sebelumnya keluar, dan itu lebih dari ganas. Tetapi hatiku sakit. Tetapi sekarang ketika satu set pukulan keluar, itu lembut di tengah. Seluruh orang disegarkan, dan nafas batin tampaknya jauh lebih kuat. Ini hanyalah trik sulap. Luisa Wang memandang Harvey York dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia merenung. Orang seperti itu harus menemukan cara untuk menipu keluarga Wang. Maka keluarga Wang tidak akan takut pada penerusnya. Hanya saja untuk memenangkan Harvey York, kebanyakan dari mereka harus meletakkan udara tertua mereka. Setelah berpikir sejenak, Luisa Wang memutuskan untuk melakukannya. Bukankah itu hanya udara wanita kecil? Siapa takut siapa? Neijia Quan. Tinju batin yang sebenarnya. Javier Sidu menyaksikan adegan ini dan sangat bersemangat sehingga sulit untuk dilampirkan. Di masa lalu, hanya Tai Chi, Wing Chun, dan Bagua yang merupakan tinju internal ortodoks. Tapi mulai hari ini, tinju Tianmen juga merupakan tinju Neijia ortodoks. Untuk seorang Master Rowling ke Javier Sidu, dia bahkan tidak perlu berlatih secara langsung untuk melihat kehebatan set tinju Tianmen saat ini. Dengan set tinju Tianmen ini, baik internal maupun eksternal, status keluarga Sidu yang tersembunyi akan sangat stabil. Saudara York, atas nama leluhur keluarga Sidu dan desa Tianmen Barat Daya, saya berterima kasih. Keluarga Sidu kami dan desa Tianmen Barat Daya akan berhutang budi padamu mulai sekarang. Saat berbicara, Javier Sidu berdiri lagi, siap untuk berterima kasih kepada Harvey York secara langsung. Harvey York tersenyum dan berkata, "Kakak Sidu, keluarganya tidak berbicara dua bahasa. Kamu tidak berdiri sekarang, tetapi duduk dan coba metode pengkondisian napas internal."
Biarkan saya membantu Anda. Paling lama 10 menit. Saya pikir Anda akan dapat segera meredakan gejalanya. Dan bahkan sepenuhnya menyelesaikan mania nafas dalam. Dan organ-organ dalam juga dapat diperbaiki. Saat berbicara, Harvey York melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di gerbang denyut nadi Javier Sidhu. Dan kemudian napas dalam yang samar perlahan menyebar. Hanya menekan gerbang denyut nadi seperti ini dapat menyembuhkan penyakit lama kakek Sidhu. Ekspresi keraguan melintas di wajah Luisa Wang. Merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Meskipun pria ini Harvey York telah menciptakan keajaiban lagi dan lagi. Apakah penyakit lama semacam ini begitu mudah untuk dipecahkan? Bab 4683. Bahkan Javier Sidhu sendiri tidak begitu percaya. Lagi pula, orang yang bisa melakukan hal semacam ini pastilah master dari generasi God of War. Seorang prajurit biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Tapi saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Menatap Harvey York dengan tak percaya. Karena dalam perasaan Javier Sidhu, napas seperti sungai besar mengalir deras pada saat ini. Itu memandu napas Javier Sidhu. Dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Organ internal yang rusak. Meridian yang tersumbat dan pembuluh darah. Semuanya diperbaiki oleh napas ini pada saat ini. Dan Harvey York juga setara dengan membimbing Javier Sidhu untuk melatih napas dalam. Yang paling penting adalah Javier Sidhu jelas merasa bahwa bimbingan Harvey York tampaknya sedikit berbeda dari apa yang dia tulis. Tapi celah kecil ini setara dengan membawa tinju Tianmen ke level yang lebih tinggi. Sederhananya, Harvey York menyediakan tangan untuknya. Dan tangan ini juga memungkinkan Javier Sidhu untuk mempertahankan posisi mutlak di keluarga Sidhu yang tersembunyi dan desa Tianmen Barat Daya. Ketika Harvey York melepaskan jarinya, seluruh tubuh Javier Sidhu terguncang. Napas keras menyebar dari tubuhnya. Dan kali ini, dia tidak perlu menggunakan napas dalam untuk berdiri langsung. Segera setelah itu, Javier Sidhu mengayunkan tangan kanannya dan meninju. Sebuah bambu tidak jauh dipotong dengan klik. Sapi di seberang gunung. Javier Sidhu, yang sudah menjadi raja tentara, mendapat bimbingan pribadi Harvey York. Dan dia berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. John Sidhu dan yang lainnya tercengang. Jelas mereka tidak bisa membayangkan bahwa Javier Sidhu saat ini sebenarnya sedikit lebih kuat dari masa kejayaannya sebelumnya. Luisa Wang juga tertegun sejenak. Dan kemudian berkata dengan ekspresi aneh, "Kakek Sidhu, kamu tidak terlalu tua. Kamu tidak bisa melakukan itu. Jadi kamu tidak perlu pergi ke istana. Kamu dapat mencapai prestasi besar, keterampilan, kan?" Javier Sidhu memutar matanya. Menatap Luisa Wang dengan kejam dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu masih ingin menikah? Jika kamu mau, jangan bicara omong kosong." Pada saat ini, Javier Sidhu tidak berbicara omong kosong, tetapi memandang Harvey York dan berkata, "Saudara York, terima kasih atas kebaikan Anda. Aku tidak akan bicara omong kosong." John Sidhu dan anggota senior keluarga Sidhu lainnya juga membungkukkan tangan kepada Harvey York. "Terima kasih atas bimbingan Anda. Ini hanya masalah kecil." Sama-sama. Harvey York tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, sekelompok besar orang tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang-orang ini semua tampak memar dan bengkak, dengan perban di kepala mereka. Orang yang memimpin adalah Pangeran Sidhu. Pada saat ini, Pangeran Sidhu memiliki satu kaki di gips dan melompat. Ketika dia melihat Harvey York, Pangeran Sidhu tertegun sejenak. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yah, nama keluargamu adalah York. Jika ada jalan ke surga, kamu tidak akan pergi. Tetapi jika tidak ada pintu ke neraka,
Kamu harus mendobrak masuk. Ayah. Bajingan ini yang berani menggertakku. Dia meminta Paman John untuk mematahkan salah satu kakiku. Cepat dan bunuh dia. Biarkan dia tahu mengapa bunganya begitu merah. Biarkan dia tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga Sidu kami yang tersembunyi. Setelah mengatakan itu, Pangeran Sidu menunjuk hidung Harvey York dan berkata dengan keras, Harvey York, kamu sudah selesai. Kamu mati. Jangan katakan itu John Sidu kali ini. Bahkan jika Yesus datang, itu tidak bisa menyelamatkanmu. Saya bilang, itu hanya setengah dari teriakan. Dan dia tiba-tiba merasa bahwa suasananya agak salah. Karena semua orang memandangnya dengan mata idiot. Javier Sidu tidak memandangnya. Tetapi melirik John Sidu dan berkata, kamu membutuhkan pekerjaan yang lengkap. Kali ini, patahkan kaki yang lain. Bab 4684. Harvey York tersenyum dan menghentikan John Sidu yang akan melakukannya. Jika Javier Sidu ingin memberinya wajah yang cukup, dia pasti akan mematahkan kaki Pangeran Sidu. Tapi hubungan kedua pihak baik-baik saja sekarang. Dan Harvey York tidak tertarik untuk meminta pertanggungjawaban junior. Bagaimanapun, di tahun ini, semuanya tetap pada jalurnya. Dan kita akan bertemu satu sama lain di masa depan. Dan Harvey York percaya bahwa setelah kejadian ini, Pangeran Sidu juga harus tahu bagaimana rasanya memprovokasi dia. Tetapi bahkan jika Harvey York membuka mulutnya untuk memohon, Javier Sidu tidak terbiasa dengan Pangeran Sidu. Tetapi memberinya beberapa tamparan secara pribadi dan memintanya untuk bersujud di depan Harvey York untuk mengakui kesalahannya. Maka masalah selesai. Selanjutnya, Javier Sidu secara pribadi menyelenggarakan perjamuan untuk menghibur Harvey York. Pada saat yang sama, dia juga mengundang Harvey York untuk menjadi tetua kehormatan Barat Desa Tianmen. Dan dia secara pribadi akan melaporkan masalah ini kepada atasannya. Harvey York awalnya ingin menolak, tapi dia hanya bisa mengangguk setuju karena kebaikannya. Selain itu, Javier Sidu juga mengambil token giok sederhana, mengatakan bahwa ini adalah kepala token desa Tianmen Barat Daya. Lihat token seperti melihat kepala. Sederhananya, hal ini bisa disebut jaminan posisi keluarga Sidu di desa Tianmen Barat Daya. Tapi Javier Sidu memberikannya kepada Harvey York tanpa ragu, yang menunjukkan bahwa dia sangat ingin berteman dengan Harvey York. Harvey York menolak lagi dan lagi. Tetapi pada akhirnya, karena dia tidak tahan dengan kata-kata Javier Sidu, saudara, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Ketika Harvey York meninggalkan keluarga Sidu dari dunia tersembunyi, dapat dikatakan bahwa dia sudah memiliki persahabatan dengan semua keluarga tersembunyi di Jinling. Mengenai hubungan antara 6 dunia tersembunyi dan Aula Panjang Umur, kedua belah pihak sudah berdiri di sisi yang berlawanan. Harvey York percaya bahwa jika umpannya begitu berat, hanya perlu 1 atau 2 hari untuk melihat efeknya. Dia tidak hanya memecahkan Feng Shui dari keluarga Parada yang tersembunyi, tetapi juga memecahkan seni bela diri yang tersembunyi dari bahaya tersembunyi dari keluarga Sidu yang tersembunyi. Selain itu, dia telah berteman dengan keluarga Luo, keluarga Joyner, dan keluarga Huo sebelumnya, dan juga mengenal nona keluarga Wang yang tertua. Yang terpenting adalah hubungan antara dia dan Alexa Joyner dari Joyner Family tidak dapat dipisahkan. Dalam keadaan seperti itu, Araceli Hoffman, yang mendapat berita itu, masih bisa duduk diam dan menjadi hantu. Setelah mengirim beberapa pesan lagi dan membuat beberapa pengaturan, Harvey York kembali ke Jifutang dan terus menunjukkan Feng Shui dan fitur wajah kepada orang-orang. Ketika rombongan tamu terakhir pergi saat matahari terbenam, Harvey York merasakan sedikit sakit punggung. Dia menyesap beberapa teguk teh dingin, dan hendak memesan takeaway.
Tapi dia mencium aroma samar seorang gadis di pintu. Saudara ipar, Cynthia Zimmer, yang sedang melompat. Tidak tahu kapan dia datang. Dia dengan cepat meraih lengan Harvey York seperti koala. Kakak ipar, kamu terlalu banyak. Kamu dengan orang tuamu dan berselisih dengan saudara perempuanmu. Kenapa kamu mengabaikanku akhir-akhir ini? Apakah karena aku tidak berinisiatif mencarimu? Kamu akan berpura-pura tidak mengenalku. Harvey York terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adik ipar yang begitu aktif. Tidakkah dia lebih tertutup? Tahu-tahu, tapi aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Lagi pula, aku bukan lagi menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lembut. Apakah aneh mendapatkan uang untuk menghidupi diriku sendiri? Harvey York menjelaskannya dengan santai. Oh, orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri untuk makan. Hanya berbicara keras. Cynthia Zimmer tersenyum dan berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Apa kamu bebas hari ini?" Cynthia Zimmer, yang sedang berbicara, berbalik ke depan Harvey York pada saat ini. Hari ini, dia mengenakan gaun hitam kecil Chanel, menunjukkan kakinya yang panjang sejernih kristal seperti batu giok. Dengan penuh semangat, dia menguraikan bidang mutlak yang menakjubkan. Bab 4685. Melihat adik ipar muda di depannya, Harvey York secara naluriah merasa panas di sekujur tubuh dan ingin menarik napas dalam-dalam. Tetapi dia tahu itu tidak sopan untuk melakukannya. Harvey York mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, "Ada apa? Apakah kamu tidak akan syuting film Jinling Film and Television? Apa yang kamu lakukan di sini tanpa membaca naskahnya dengan benar?" Cynthia Zimmer meringkuk bibirnya dan berkata, "Pahlawan saya sudah mapan. Tetapi pahlawan tidak pernah menetap. Saya tidak tahu apa yang membuat sutradara marah. Jika Anda ingin memutuskan setiap peran, Anda harus datang kepada saya untuk berdiskusi. Tapi aku tidak suka protagonis daging segar yang mereka pilih. Hal terburuk adalah bahwa sedikit daging segar benar-benar memanggilku di tengah malam, mengatakan bahwa selama aku memilihnya sebagai pemeran utama pria, dia bisa tidur denganku sekali. Bajingan. Menurutmu siapa Nona Ben? Nona tertua ini adalah putri tertua dari bunga kuning." Berbicara tentang ini, Cynthia Zimmer tampak marah. Harvey York tertawa bodoh. Dia berbalik dan mengirim pesan ke Marisol Yeager sambil berpikir, "Jangan terlalu terang-terangan tentang hal semacam ini. Lebih baik bersikap rendah hati." Meskipun saya dapat memberikan Cynthia Zimmer perlindungan mutlak, saya juga berharap dia bisa tumbuh sendiri. Oke, jangan bahas aku. Cynthia Zimmer mengubah topik pembicaraan. Kakak ipar, haruskah kamu baik-baik saja malam ini? Bagus. Cynthia Zimmer memeluk pergelangan tangan Harvey York dengan gembira dan berkata, "Bagus sekali. Saya mengadakan pesta malam ini. Dan saya ingin Anda datang dan menjadi tamu pria saya." Masih berpesta. Harvey York terdiam. "Aku tidak akan pergi. Terakhir kali aku pergi ke bar sampai. Itu menyebabkan insiden besar. Aku tidak tahu harus pergi kemana kali ini. Tuhan tahu apa yang akan terjadi." Bukannya Harvey York takut akan masalah. Tapi dia merasa bahwa setiap kali dia pergi ke pesta, selalu ada sesuatu yang muncul. Meskipun dia ingin menangkap ikan Araceli Hoffman, lebih baik tidak bertemu terlalu banyak orang yang tidak berhubungan. "Kakak ipar, beri aku wajah." Cynthia Zimmer meraih tangan Harvey York dan menjabatnya dari sisi ke sisi. Malam ini, pesta yang diselenggarakan oleh bintang besar Yadira Lawrence. Banyak orang yang datang bukan penduduk lokal, tapi tokoh besar di industri hiburan. Aku ingat dengan benar. Ada juga bintang besar dari negara pulau. Dan bintang besar dari ibu kota kekaisaran akan datang. Saya tidak ingin pergi.
Tetapi Yadira Lawrence mengatakan bahwa semua orang berasal dari industri hiburan dan senang mengenal satu sama lain. Jadi aku hanya bisa dengan enggan pergi ke babak pertama. Yang paling penting, aku juga ingin melihat apakah bintang-bintang besar itu cocok untuk berakting denganku. Cynthia Zimmer memiliki ekspresi berorientasi karir di wajahnya. Tapi aku tidak tahu orang-orang itu. Biarkan aku pergi sendiri. Aku masih sedikit takut. Jadi aku hanya bisa membawa iparku dan kamu pergi bersamaku. Dengan saudara iparku di sini, aku pasti akan merasa aman. Yang paling penting adalah aku mendengar bahwa ada banyak wanita cantik di pesta ini. Paling-paling, aku akan dengan enggan melepaskan cintaku. Bagaimana kalau memperkenalkan beberapa wanita cantik padamu? Kakak ipar, temani saja aku. Aku bersumpah. Ini terakhir kali aku mengganggumu bulan ini. Omong-omong, Cynthia Zimmer memiliki ekspresi menangis di wajahnya. Harvey York cukup terdiam. Anda mengatakan terakhir kali bulan ini. Maksud Anda berapa kali bulan depan? Aku bilang bisakah kamu lebih bisa diandalkan dan mencari pacar sendiri? Apakah masuk akal untuk selalu menarik mantan iparku keluar dari rumah? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.